Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam renungan pagi di hari ini, dan untuk itu kita percaya setiap kita di hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita diberikan semangat yang baru, sukacita yang hanya berasal daripada Tuhan. Untuk itu kita akan mendengarkan renungan pagi di hari ini. Mari kita satukan hati kita dan kita mohon tuntunan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang malam berlalu hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat, yang sungguh diberkati Tuhan. Dan untuk itu ya Bapa, kami akan mendengar, kami akan belajar kebenaran firman-Mu lewat renungan pagi di hari ini. Kiranya Engkau Tuhan menuntun kami, memberkati setiap kami pendengar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kebenaran yang hidup. Haleluya. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu bersujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Penyakit kusta adalah penyakit yang ditakutkan pada saat itu. Penyakit ini dianggap adalah penyakit kutukan dari Tuhan. Untuk itu, jika seseorang menderita penyakit kusta pada masa itu, maka tentunya dia akan dikucilkan dan tidak bisa untuk didekati. Juga penyakit ini dianggap penyakit yang menjijikan. Tetapi ada beberapa hal penting yang kita akan belajar dari seorang yang sakit kusta. Yang pertama yang kita pelajari adalah dikatakan bahwa maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Ada sebuah keyakinan dari si penderita penyakit kusta ini, yaitu betapa dia begitu yakin bahwa Yesus mau menerima dia. Bahkan semua orang yang harus menghindar dari orang kusta, mengapa dia begitu berani datang kepada Yesus? Itu karena ada keyakinan bahwa Yesus berbeda dengan para ahli Taurat atau para rabi-rabi yang lainnya. Yesus adalah penuh belas kasihan. Untuk itu ada respon dari Yesus Kristus, yaitu takkan menolak siapapun yang datang kepadanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang 37 dikatakan, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Seringkali saat kita jatuh dalam dosa, kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, yang mau menerima kita. Yang selanjutnya kita belajar dari orang kusta ini adalah mari datang kepada Dia dengan sebuah penghormatan, dengan rasa percaya. Sebab para pendengar yang diberkati Tuhan, perhatikan baik bahwa yang kita dapati di hari-hari ini, banyak orang percaya tetapi tidak menghormati Tuhan. Ataupun ada banyak orang menghormati Yesus sebagai nabi, tetapi tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Belajar dari orang kusta ini bahwa dia datang, dia memberikan penghormatan dan rasa percayanya bahwa dia yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaannya. Kadangkala kita diperhadapkan bahwa kita disebut orang-orang percaya,
Kita rajin ke gereja, rajin pergi beribadah, tetapi kita tidak menghormati Dia. Ketika firman sementara dikumandangkan, firman sementara diberitakan, justru yang kita lakukan adalah kita lebih fokus kepada handphone atau lebih fokus kepada pribadi orang-orang di sekeliling kita. Para pendengar yang diberkati Tuhan, ataupun seringkali yang kita dapati adalah keyakinan-keyakinan orang di seberang bahwa mereka menghormati Yesus sebagai nabi, tetapi mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Untuk itu, yang kedua yang kita belajar hari ini, mari dengan rasa percaya dan menghormati Tuhan, kita datang kepada Yesus. Selanjutnya, kita belajar dari orang kusta ini adalah kita memiliki sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dengan sikap merendah, jika Tuhan mau, tanpa harus memaksakan kehendak Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Dengan penuh kepasrahan, kita tidak harus menuntut kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu datanglah dengan sikap hati yang merendah di hadapan Tuhan. Jika Tuhan mau, begitu kata si penderita penyakit kusta ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para pendengar dimanapun Anda berada, jangan paksakan kehendak Tuhan. Tetapi biar kehendak Tuhan yang terjadi, biar mau Tuhan yang terjadi. Dan mari terus miliki keyakinan yang teguh, bahwa Dia katakan, engkau punya kuasa untuk mentahirkan apapun. Artinya bahwa Dia tidak menantikan kesembuhan, tetapi Dia memiliki keyakinan yang penuh bahwa Tuhan punya kuasa, baik itu mentahirkan, menyembuhkan, memulihkan. Para pendengar diberkati Tuhan, mari kita belajar dari si penderita penyakit kusta ini, orang kusta ini. Sekalipun kita dikucilkan, kita menganggap kita tidak layak, tetapi ingatlah bahwa Dia adalah Tuhan yang tetap menerima kita. Dunia boleh menganggap kita tidak layak, dunia boleh mengkucilkan kita, lingkungan kita, pelayanan kita, keluarga kita. Tetapi ingatlah, mari terus datang cari Dia, sebab hanya Dia Tuhan yang menerima kita. Selanjutnya Tuhan mengingatkan dengan rasa percaya. Ketika engkau benar-benar percaya, tetaplah percaya dengan rasa menghormati Dia. Baik itu penghormatan secara tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Mari kita datang kepada Dia. Kita percaya bahwa dengan penghormatan, dengan rasa percaya, kita akan melihat bagaimana Tuhan terus bertindak atas hidup kita. Memiliki sikap hati yang benar, dengan kerendahan hati. Jika Tuhan mau, artinya bahwa kita tidak menuntut kesembuhan, tetapi kita hanya mau melihat kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, bahwa mari kita tetap teguh dalam iman percaya bahwa hanya Dia Tuhan yang berkuasa, sanggup mentahirkan, memulihkan, dan menyembuhkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Tuhan yang maha baik, penuh belas kasihan atas kami semua umat-umat-Mu. Kami bersyukur renungan pagi hari ini mengajarkan kami umat-Mu Tuhan untuk belajar dari seorang yang menderita penyakit kusta. Untuk kami terus belajar menghormati Engkau, percaya, merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan, tanpa mengikuti kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Ku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau terus memberkati umat-Mu, para pendengar yang ada, untuk kami terus belajar menantikan Engkau, belajar untuk terus memiliki iman yang teguh bahwa hanya Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai sepanjang waktu kami di hari ini, memberkati kami di waktu-waktu selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.